Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana melestarikan suasana kebatinan kita di dalam bulan suci Ramadan sehingga tetap langgeng, sehingga tetap kita berada di dalam suasana kebatinan yang seperti hanya kita bulan suci Ramadan. Jadi pertama dinasihati kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita akan menjadi umat yang ideal, yang baik, setelah kita menunaikan rangkaian ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, maka dianjurkan kita untuk pertama melakukan puasa Syawal, Bapak. Puasa Syawal itu kita lakukan 6 hari. 6 hari dihitung pada lebaran pertama, itu hari tanggal 1 Syawal tidak boleh kita berpuasa, bahkan haram kita berpuasa. Tetapi tanggal 2 kita mulai puasa, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Syawal kita berpuasa. Maka itulah yang disebut dengan puasa Syawal. Berarti hari ini kita sudah hari ketiga, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memulainya, sebaiknya sesegera mungkin memulai. Bapak Ibu yang belum sempat memulai, mumpun dalam suasana Ramadan masih dekat, maka kita lestarikanlah suasana kebatinan Ramadan itu pada bulan Syawal, dan insya Allah seterusnya sampai kita berjumpa lagi bulan suci Ramadan akan datang. Jembatan penyeberangannya pun juga kita sudah bangun. Barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari pada bulan Syawal, diniatkan sebagai puasa Syawal, maka insya Allah seperti puasa daim. Apa itu puasa daim? Puasa yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Jadi berapa hari dalam 1 tahun, maka sepertinya kita berpuasa sepenuhnya selama 1 tahun penuh. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal, ya, maka pada saat itulah kita dicatat bahwa orang ini berpuasa sepanjang masa. Tahun depan kita berjumpa Ramadan, berpuasa 6 hari lagi, maka kita dianggap puasa terus menerus. Ini namanya puasa daim. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan kita pada bulan suci Ramadan terus kita pertahankan di luar bulan suci Ramadan. Apa kebiasaan kita, Bapak Ibu? Pertama, kita sholat lail. Cuma bedanya, sholat tarwih sudah nggak ada lagi, tetapi sholat lailnya
atau biasa kita sebut juga rangkaian salat malam, yaitu salat sunat tahajud. Sangat istimewa pahalanya, keutamaannya salat tahajud. Seandainya kata Rasulullah, seandainya saya tidak khawatirkan diwajibkan salat tahajud itu, maka saya sangat menganjurkan kepada umatku untuk jangan meninggalkan salat tahajud. Takutnya Rasulullah kalau itu tiba-tiba diwajibkan, kasihan mereka-mereka teman-teman kita yang tidak sanggup untuk salat tahajud itu. Tak karena kebiasaan, tak karena udzur tersentuh ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan, aturlah jam tidurnya. Sepertiga malam terakhir ya. Katakanlah jam 3 atau jam 2. Itulah thuluthul lail, sepertiga terakhir bulan suci Ramadan. Malam-malam itu sendiri. Jadi kita dianjurkan bangun jam 3, salat sunat tasbih seperti kemarin kan. Salat sunat tahajud, karena salat tarawihnya enggak ada, maka salat sunat tahajudnya diperpanjang, bisa menjadi 8 salam ya. Kalau selama ini kita hanya 4 kali salam, maka di luar Ramadan itu kalau ada waktu jadikan menjadi 8 salam. Iya. Panjang memang. Tapi kalau enggak bisa, cukup 4 salam berarti 8 rakaat. Kalau 8 kali salam berarti 16 rakaat. Ketemu juga dengan salat tarawih mirip itu. Baru kita juga tetap melestarikan salat sunat tasbih Bapak Ibu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abi Daud ya, hadisnya hadis sahih. Begitu pentingnya salat sunat tasbih ini, lakukanlah setiap malam, setiap hari. Kalau kita nggak bisa melakukan setiap hari, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat ini minimum sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, cukup sekali 1 bulan. Kalaupun juga tidak bisa sekali sebulan, cukup 1 kali setahun. Kalaupun juga tidak bisa 1 kali setahun, 1 kali seumur hidup. Jangan sampai kita tidak pernah mencicipi apa itu salat sunat tasbih. Alhamdulillah kalau kita bisa melakukannya setiap hari Bapak Ibu. Kalau salat sunat tasbih dilakukan di malam hari, itu kita lakukan 2 kali salam. Tapi kalau salat sunat tasbih dilakukan di siang hari, itu cuma 1 kali salam, jadi 4 rakaat sekaligus. Tapi tidak mengurangi bacaannya. Bacaannya kita sudah lakukan ya, selama 10 terakhir Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah salat sunat duha. Jangan sampai Bapak Ibu tidak melaksanakan salat sunat duha ini. Sebelum ke kantor, salat sunat duha kalau tempat kerjanya dekat. Tapi kalau belum salat duha, masih jam 6 atau sebelum jam 6 sudah harus meninggalkan rumahnya. Kantornya di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, Bekasi Timur atau Tangerang. Tentu belum salat duha di perjalanan. Bisa salat duha di mobil. Salat duhanya di mobil Bapak Ibu. Menikmati macet, lakukanlah salat duha. Jadikanlah salat duha itu kebiasaan. Apalagi kalau mobil pribadi punya supir, salat duha. Jadikan mobilnya sebagai musholla. Baik sekali.
Lakukan sholat sunat tasbih di mobil boleh, duduk. Lakukan sholat sunat yang lain, sholat sunat taubat, ngaji di mobil. Maka itu ubah mobilnya menjadi musholla. Di situ ada Qur'annya, di situ ada tasbihnya, ya, di situ ada mukenanya, ibu-ibu. Di situ kita bertayamum kalau nggak ada batal wudunya. Ya. Kemudian jadikanlah masjidnya itu mobilnya itu sebagai tempat untuk tadarusan, mengaji Bapak Ibu. Saya pernah jelaskan kemarin waktu materi yang ke malam keberapa. Mari kita berdialog dengan Allah melalui bacaan kitab suci Al-Quran. Kalau kita sudah mampu berdialog dengan Allah melalui kata-katanya yang kita baca pada Al-Quran, maka pastikan bahwa insya Allah pahalanya dapat. Sebab Al-Quran itu punya keajaiban, punya mukjizat Bapak Ibu. Kalau membaca buku-buku sudah dibaca bosan tuh. Tapi kalau Quran insya Allah tidak akan pernah bosan. Setiap hari kita baca Quran bahkan tahu artinya, tapi inspirasi cerdas yang bermunculan seperti mata air yang tidak pernah kering. Barang siapa yang merindukan Al-Quran, tenang hatinya pada saat membaca Al-Quran, tenang jiwanya, pikirannya pada saat membaca Al-Quran. Setiap kali dia tidak ada kegiatan, baca Al-Quran karena sangat merindukan perjumpaannya dengan Tuhan melalui pembacaan Al-Quran, maka itulah orang yang dicintai oleh Al-Quran. Al-Quran itu juga punya kekuatan mencinta, seperti kita pun juga kekuatan mencintanya ada. Jika seorang hamba mencintai Al-Quran, maka Al-Quran pun juga mencintai hamba yang bersangkutan. Walaupun kita tidak paham artinya, tetapi kita sangat-sangat puas pada saat mengaji. Ada salah seorang habib kita di sini, ya, sering kita pakai di sini. Masya Allah, wiridnya, zikirnya adalah Al-Quran. Setiap waktu senggangnya baca Quran. Nanti kalau ada tamu, ya, berhenti baca Quran, tamunya pergi baca Quran lagi. Antara maghrib isya baca Quran. Tidak pernah Quran itu lepas di tangannya. Kita jadi iri. Kalau orang dicintai oleh Al-Quran, ya begitulah pemandangannya tuh. Di mobil dia baca Quran. Kadang-kadang kita pusing kan kalau baca buku-buku atau Quran di mobil, karena goyang kan. Tapi kalau orang biasa, insya Allah nggak apa-apa, Bu. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai wiridnya. Khatam setiap minggu, ya. Kalau setiap hari kita baca Al-Quran, khatam 30 hari, 30 juz kan. 1 juz 1 hari, enggak terlalu susah, Bu, Bapak. Habis salat subuh ada waktu sedikit. Kalau enggak antara maghrib isya baca 1 juz itu bisa itu. Maka pada bulan berikutnya khatam lagi. Ya. Masya Allah Bapak Ibu. Inilah yang jadikan kebiasaan. Kemudian selanjutnya, jadikan kebiasaan di luar bulan suci Ramadan untuk salat di masjid. Kalau Bapak Ibu punya masjid dekat di rumahnya, usahakan salatnya di masjid. Ada hadisnya banyak sekali. Orang yang rajin salat di masjid akan dipersiapkan villa peristirahatan di Arasy. Ketika matahari tinggal 1 depa di atas kepala, tidak ada tempat bernaung. Orang berenang di atas keringat.
Tapi di situ ada rumah peristirahatan, ada 7 villa peristirahatan sambil menunggu direkapitulasi semua amal-amal anak manusia. Entah berapa ribu tahun, nggak tahulah. Ya. Siapa orang yang menghuni villa peristirahatan itu? Sejuk, tidak ada panasnya, lengkap makanannya, minumannya. Ya. Itulah mereka yang rajin sholat di masjid. Jadi ada 7 kelompok yang dijanjikan punya villa peristirahatan di Arash. Ketika hari itu sangat panas. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, tidak menindas rakyatnya, tidak melakukan keonaran. Yang kedua adalah anak remaja masjid. Dari kecil melewati masa remajanya di masjid. Yang ketiga, selalu bersedekah, dan sedekahnya itu tangan kanannya memberi, ke tangan kirinya dia tidak tahu. Dia tidak suka mengumbar kebaikannya kepada orang lain. Yang keempat, orang yang selalu tergantung hatinya di masjid, selalu salatnya di masjid. Yang kelima, orang yang diajak berhubungan zina, ada waktu, ada kesempatan di tempat yang aman, mungkin gratis, tapi dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang hatinya selalu teringat dengan sahabat spiritualnya. Ada 2 orang atau lebih dari 1 orang berjamaah, satu sama lain saling merindukan karena Allah, bukan karena nafsu. Persahabatannya lillahi ta'ala. Orang inilah nanti akan mendapatkan tempat peristirahatan di bawah Arash. Nah, Bapak Ibu, salah satu kelebihan sholat duha, ada 1 pintu di surga, ya, Babur Rayyan, ya, tidak bisa dilewati oleh orang lain. Itu pintu khusus dengan fasilitas khusus di surga, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang rajin sholat duha. Orang yang tidak pernah melakukan sholat duha, ya, dia tidak akan menikmati pemandangan dan kenikmatan pintu khusus yang diberikan untuk bisa masuk kepada Babur Rayyan itu. Inilah yang akan menikmati, yaitu mereka yang selalu sholat duha. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan kita masih bulan Syawal ini, jangan balas dendam. 1 bulan kita puasa, enggak makan, enggak minum. Pokoknya hari ini balas dendam, makan segala-galamanya. Apalagi pulang kampung, lihat pohon kelapa, ambil buah kelapanya. Lihat pohon singkong, singkongnya dihantam, dibakar. Lihat empang, empangnya dipancing, kemudian makan sepuas-puasnya. Makan segala macam di kampung banyak. Saya mohon hati-hati. Kendalikanlah dirinya untuk tidak makan berlebihan, Bapak Ibu. Tirulah Rasulullah SAW makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi sekalipun banyak makanan di rumah, kendalikan dirinya. Makan seperlunya saja. Ada orang, Masya Allah, hari lebaran, hari lebaran itu banyak sekali kan undangan open house. Semua dicicipi. Ya. Datang ke rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, makan semua. Masya Allah, perutnya jadi buncit. Kendalikan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak gampang untuk mengendalikan nafsu makan ini. Saya mohon di luar Ramadan pun juga kita kendalikan diri kita. Jangan sampai kita nanti makan berlebihan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, hubungi orang tuanya. Orang tua itu
Ya, mohon pengampunan, mohon didoakan. Doa orang tua terhadap anaknya, Bapak Ibu, itu tidak ada penghalang untuk dengan Tuhan. Doa yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya, insya Allah pasti akan diterima. Sama sebaliknya, doa seorang anak untuk orang tuanya pun juga sama akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita yang belum sempat pulang kampung, mungkin nanti besok atau lusa. Apa yang dilakukan di kampung? Pertama adalah jangan ada orang yang dikunjungi sebelum orang tua. Nanti sahabat-sahabatnya dikunjungi semuanya, terakhir orang tua. No. Yang paling pertama kita kunjungi orang tua kita. Kalau orang tua nggak ada, kakek, nenek atau paman yang pernah berjasa membesarkan kita. Kalau semuanya sudah meninggal, maka yang pertama kita lakukan ziarahi makamnya. Dan ziarah makam orang tua jangan terlalu singkat, Bapak Ibu. Ada orang begitu siram kembang, siram air, udah pulang 5 menit aja. Disarankan bagi orang yang menziarahi makam orang tuanya agak tafakkur, muhasabah sejenak. Kalau perlu kita baca ayat-ayat di kuburan, enggak ada kok. Enggak ada masalah itu. Al-ardu masjidun, bumi itu adalah masjid, dimanapun kita berada di atasnya masjid. Apakah itu di kuburan, di masjid, jangan dihalangi kita untuk baca Al-Quran, kecuali di toilet. Nah, kalau di kuburan, apalagi kalau niatnya, ya Allah semoga pahalanya ini tertuju kepada kedua orang tua kami, puas sekali orang tua kita di alam barzahnya. Iya. Baca surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Rahman, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk. Diniatkan dikirimkan pahalanya kepada kedua orang tua kita yang terbaring di alam barzah. Atau sekumpulan keluarga di situ, kita all in di situ. Kita baca sekali tapi peruntukannya untuk semua. Mereka semuanya menemukan pahala itu. Niatkan lillahi ta'ala, akan terhibur. Alhamdulillah anak-anakku masih ingat aku, membacakan surah-surah, menghadiahkan kepada aku. Puas mereka. Karena orang mati itu kan pindah alamat aja, pindah tempat, tapi tidak pernah mati, namanya roh itu. Roh tidak pernah mati, Bapak Ibu. Bagaimana dekatnya kita dengan roh orang tua masih hidup, maka sedekat itu pun juga rohnya kalau sudah wafat. Cuma kita tidak bisa menyapa mereka. Dia tidak bisa kita saksikan, tapi dia sangat menyaksikan kita. Oh, ini anakku yang menziarahi makamku. Mana yang satu ya? Sudah berapa tahun nggak pernah menziarahi aku. Yang rajin hanya ini. Ya, tapi tidak bisa kita menyaksikan dia, dia menyaksikan kita. Apalagi menziarahi makamnya wali. Ada apa? Kita lihat bukunya Ibnu Arabi itu. Kalau kita menziarahi makamnya wali, baca surah Yasin, wali yang kita ziarahi itu pun juga ikut membaca surah Yasin, rohnya. Kalau kita berdoa kepada Allah, rohnya aulia itu mengaminkan, amin, amin. Kalau doa kita diaminkan oleh mereka, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara orang hidup dan orang mati itu sangat lazim. Jangan lagi ada yang berpendapat, kalau orang sudah wafat ngapain didoakan. Coba kalau mati nanti nggak ada yang doain. Nanti akan terasa tuh. Terlalu banyak ayat yang dilanggar kalau kita mengatakan nggak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Kata siapa orang itu mati? Benda mati pun sekarang nggak ada kan? Semuanya benda mati pun juga bisa berkomunikasi dengan manusia. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Jadi khusus untuk jamaah Masjid Istiqlal, saya sangat menganjurkan komunikasi batinlah dengan orang terdekatnya yang sudah wafat, entah itu gurunya, entah itu orang tuanya, entah itu suaminya atau istrinya, siapapun orang yang pernah kita berkomunikasi akrab, orang dekat kita, selalulah berkomunikasi dengan cara mengirimkan, membacakan surah Al-Fatihah, maka mereka itu akan sangat puas. Ya.
sangat-sangat puas. Dalam kitab-kitab kuning itu disebutkan Kitabut Tajassudil Amal, bab tentang penjelmaan kiriman-kiriman orang hidup terhadap orang mati. Itu kayak ngirim parcel. Kalau di rumah banyak parcel, bahagia kan, berarti masih ada orang yang mencintai kita. Tapi kalau nggak ada satu pun kirim parcel, teman-teman kita di tetangga kita itu rajin, loh dosa apa saya? Jangan pernah membiarkan orang tuanya melarat, sendirian sepi, nggak pernah ada yang mengunjungi. Ya. Maka itu ziarahilah makam orang tua. Mudik itu penting. Ada orang 5 tahun nggak pernah kunjungi makam orang tuanya. Bahkan pemakaman itu sudah diganti menjadi pasar atau direslah kuburan itu menjadi apartemen atau kantor. Begitu pulang kampung ziarah kubur sudah nggak ada lagi orang tuanya. Dulu di sini tapi kok jadi pasar, jadi orang tua. Orang lain pada pindahin kuburannya, dianya nggak. Kasihan tuh orang tua itu. Jadi perhatikanlah orang tuanya persis seperti ketika masih hidup dulu. Ada hadis Nabi kan Bapak Ibu sekalian. Iya. Menginjak kuburan orang seperti menginjak dirinya kalau masih hidup. Maka itu kalau berziarah kubur itu jangan injak-injak tengah-tengah kuburan. Bagaimana perutnya orang hidup diinjak pasti sakit. Maka itu pun juga kalau kita ziarah kubur jangan injak-injak makamnya orang. Maka itu kuburan itu harus ada jalan-jalannya kan. Ada jalur lewatnya. Jangan sampai kita injak-injak kuburan orang, itu tidak boleh. Ada hadisnya, lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sahih Bukhari Muslim itu. Jadi orang hidup bisa berkomunikasi dengan orang wafat yang sudah mati dengan cara mendoakan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, insya Allah minggu depan kita lanjutkan tafsir isyarah kita. Ini hanya saya mengingatkan, mudah-mudahan bulan Ramadan kita itu awet secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kita pertahankan kemabruran Ramadan kita semuanya, dan semoga Allah meridai kita semuanya, dan kita insya Allah akan menjadi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.